Berikan permintaan maskernya supaya dibuka. Silakan saudara terdakwa. Izin yang mulia. Ya, silakan. Pak Ferdi Sambo. Saudara, mohon maaf, tidak ada komunikasi dalam hal ini. Apa yang mau saudara sampaikan? Karena saudara bukan pihak di sini, tidak bisa bertanya. Yang bisa bertanya cuma hakim, penasihat hukum, dan jaksa. Baik. Apa yang saudara mau sampaikan, nanti kami akan yang bertanya. Baik. Yang ingin saya sampaikan yang mulia, Ya. ada beberapa hal. Pak Ferdi Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Ibu Putri setahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Seandainya anak mereka dibikin begini, bagaimana perasaannya? Itu saja. Itu saja. Ibu, ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Ya. Saya di sini sebagai ibu kandung almarhum Yosua yang telah mendidik anak saya untuk menghormati atasannya Ferdi Sambo dan Putri. Di sini saya sebagai ibu harus mengutarakan bagaimana hancurnya hati saya kepada anak kandung saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami. Dia menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutupi? Kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi. Nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini. Pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seimbang juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nusran saya juga yang sudah Bapak adopsi. Tapi dengan tegaknya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Ferdi Sambo. Hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu. Bapak lahir dari seorang ibu. Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar. Bertobatlah Pak. Tetesan anakku itu
Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan mendidik anakku menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan anakku yang terjadi Bapak. Begitu hormatnya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Ferdi Sambo, segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau menghendaki semua akan lenyap, akan musnah. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan. Oke, cukup Bu ya. Ibu Putri, Pak mohon yang mulia, saya akan utarakan juga ini. Saya sebagai seorang ibu putri, ibu juga sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa anak. Berikanlah contoh panutan kepada anak-anak. Bisalah kita seorang ibu yang memberikan didikan yang baik kepada anak, karena ibu memiliki keturunan. Jadi jangan bagaikan Potifar atau Ratu Isabel yang kejam pada saat ini. Ibu muncul ke dunia ini bagaikan Potifar. Jadi anak aku Nofriansa Yosua, tolong pulihkan namanya. Pulihkan keluarga kami dari fitnahan kebohongan ibu. Sudah terbunuh anakku Ibu. Sudah tercapai keinginan kalian. Sudah puaskah dengan perbuatan kebulian kepada anakku yang sudah merampas nyawa anakku dengan sadisnya, dengan komplotanmu itu? Jadi Ibu, sadarlah. Terlalu kejam seorang ibu melihat, mengetahui, mendengar. Gak mungkin ibu tidak mengetahui. Ibu punya mata dibikin Tuhan. Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segeralah sadar, bertobatlah dan berkata jujurlah di dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Bagaikan ibu, relakah anak ibu disiksa, dianiaya? Ikhlaskah ibu seperti yang ibu bilang, saya mempercayai suami saya yang saya cintai? Jadi kalau anak ibu seandainya dibuat seperti yang kalian lakukan ini kepada anakku, apakah rela dan ikhlas? Itu Bapak yang mulia. Terima kasih Bu. Baik. Biarkan tugas persidangan ini mengawal dan membuka. Ibunda Nofriansa Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak menangis histeris meluapkan perasaannya di hadapan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ketika hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan begitu emosional, Rosti mengungkapkan hatinya sangat hancur karena nyawa putranya dihabisi oleh atasannya sendiri. Dia pun meminta Sambo sadar dan segera bertobat atas perilakunya yang keji. Sambo yang duduk di samping ruang sidang hanya terdiam menatap Rosti, sementara Putri Chandrawati yang duduk tak jauh dari suaminya hanya tertunduk. Adapun Samuel Huta Barat, suami Rosti yang duduk di samping Ibunda Yosua itu berusaha menenangkan dengan mengusap-usap punggung istrinya. Rosti lantas mengungkapkan dirinya sangat berduka karena putranya harus pergi dengan cara yang sangat menyedihkan. Di mata keluarga, Yosua adalah sosok yang bertanggung jawab dan menjadi panutan. Sementara Sambo memperlakukan Yosua dengan sangat kejam. Padahal kata Rosti, putranya setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai ajudan Sambo. Rosti menyebut seandainya Yosua berbuat salah, Sambo seharusnya bisa menegur atau memberikan sanksi sewajarnya. Namun yang terjadi justru pembunuhan sadis. Sambil menyeka air matanya, Rosti meminta Sambo memohon ampun kepada Tuhan. Perbuatan apapun, pangkat apapun, apapun keberadaan kalian, jika Tuhan menghendaki, segalanya akan musnah. Apa yang kita tabur akan kita tuai, Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan. Demikian kata Rosti Simanjuntak, Ibunda Yosua.